Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan mengenai bagaimana perlakuan benih ikan lele selesai disortir. Jadi sebelum kita lanjut atau sebelum saya membahas video tersebut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kawan-kawan yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini ada kebetulan pas ini adalah waktu penyortiran, habis selesai saya sortir ya. Jadi karena ini apa ya, posisinya itu sore hari, jadi nggak kelihatan ya. Dan ini yang belum saya sortir teman, dan yang ini yang sebelah sini ini sudah saya sortir. Ini ukurannya sudah sama. Ini adalah ukuran 23 teman. Dan gimana perlakuan kita selesai melakukan penyortiran supaya benih ikan lele itu tidak stres. Untuk perlakuan pertama teman-teman, ini selesai disortir ya, maksudnya ya. Jadi sebelum disortir saya nanti akan coba buatkan video jika ada yang menanyakan. Selesai benih ikan lele itu disortir, teman-teman harus menyiapkan, kalau ini ada ya teman-teman ya, usahakan siapkan air yang berwarna hijau. Di kolam saya itu sudah selalu saya siapkan itu air bekas air nila teman-teman. Kenapa saya menyiapkan air bekas air nila ini? Tujuannya supaya kadar pH dalam air itu cenderung lebih stabil atau lebih normal. Dan untuk apa, benih ikan lele yang baru disortir itu biasanya jika airnya itu apa terlihat terlalu jernih ya, itu pasti banyak sekali yang terjadi kanibal atau memakan sesamanya ya teman-teman. Jadi kalau ada memang ada air hijau, kasih air hijau, atau kalau nggak ada air bekas nila, kasih air yang sebelahnya. Itu pun kalau memang sebelahnya itu kondisinya air kondisi ikannya itu sehat-sehat ya. Kalau memang ada yang sakit, jangan dikasih air dari sebelah kalau memang ada yang sakit ya. Dan setelah kita memberikan air bekas yang sebelahnya atau air bekas nila itu, istilahnya itu air yang warnanya hijau ya teman-teman. Lalu perlakuan yang berikutnya adalah kita tidak boleh memberikan pakan pada benih ikan lele itu kurang lebih sampai 7 jam atau 6 jam atau 5 jam ya. Yang pastinya itu, kalau biasa yang saya lakukan adalah saya melakukan penyortiran pagi hari, sorenya atau malam harinya baru saya kasih pakan teman-teman. Kalau saya nyortirnya malam hari, nanti paginya jam 8 atau jam 9 baru saya kasih pakan. Tujuannya supaya benih ikan lele itu mudah sekali dalam beradaptasi teman-teman. Jadi tidak stres dan tidak ada yang mati. Dan khususnya untuk pemula biasanya tidak paham, takut karena gimana kalau nanti waktu penyortiran itu banyak yang keinjek ya, atau gimana ya caranya untuk menguras air. Itu nanti saya akan coba buatkan ya teman-teman. Khusus untuk video ini saya akan membahas untuk perlakuan benih ikan lele yang setelah disortir. Setelah kita memberikan air hijau dan tidak memberikan pakan kurang lebih selama 7 jam, lalu perlakuan apa saja yang kita harus berikan? Kita tidak perlu memberikan perlakuan khusus teman-teman. Kita hanya cukup membiarkan saja benih ikan lele itu dalam keadaan yang memang sudah seperti itu, tidak usah dikasih obat ataupun dikasih apa-apalah ya. Hanya kalau memang yang saya beritahukan tadi, hanya perlu dikasih air yang berwarna hijau, tujuannya supaya mengurangi tingkat kanibalisme. Lalu jika teman bertanya, gimana jika tempat saya itu tidak ada air berwarna hijau dan tidak punya simpanan air warna hijau? Jadi tidak usah khawatir teman-teman, tidak usah dikasih pewarna cat ya, ataupun pewarna makanan.
Jika teman-teman lokasinya itu di tempat yang panas, usahakan kondisi kolamnya itu terbuka kurang lebih 50% ya, supaya sinar matahari itu tembus ke kolam secara langsung, teman-teman. Dengan begitu nanti dalam jangka 3 hari diharapkan air tersebut akan berwarna hijau dan tingkat kanibalisme itu akan berkurang, teman-teman. Dan jika teman-teman mengalami setelah penyortiran itu ada benih ikan lele yang sakit seperti menggantung ataupun ada yang mati, itu kalau memang ada yang mati itu bisa saya pastikan benih teman-teman itu waktu penyortiran itu tidak dalam kondisi yang baik ataupun kurang sehat ya, teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau memang sudah terlanjur? Teman-teman tidak usah panik dan tidak usah khawatir, teman-teman. Cukup siapkan booster Interflock ataupun obat catfish ya. Obat catfish itu atau booster Interflock itu diberikan kurang lebih dosisnya itu sekitar pakai suntikan lah ya. Nanti saya akan coba ambilkan. Ini adalah ada suntikan, misal ini ya, ini ada takarannya tapi udah hilang ya, ini ya kurang lebih satu suntikan inilah ya, itu sudah cukup, lebih dari cukup, teman-teman. Itu untuk kolam seukuran segini juga bisa. Kalau segini usahakan dikurangi sedikit lah ya, jadi jangan terlalu banyak, teman-teman, karena booster Interflock itu obatnya sangat keras sekali. Jika teman-teman kelebihan dosis maka yang terjadi akan mati semua, teman-teman, ikannya. Lalu jika ikan yang selesai disortir itu hanya mengalami menggantung, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan cukup kita diamkan saja, jangan kita kasih pakan, karena menurut saya wajar jika memang ada satu atau dua ataupun beberapa ikan yang menggantung. Mungkin itu karena apa ya, adaptasi suhu air yang terlalu berbeda ya, ataupun pH yang terlalu berbeda, atau pH-nya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Jika setelah melakukan penyortiran dan alhasil banyak sekali busa, tapi busanya tidak seperti ini, busa seperti kayak sabun ya, jadi kayak sabun, teman-teman pasti paham lah ya. Itu teman-teman hanya cukup memberikan satu buah super tetra. Super tetra itu kita potong menjadi 2 bagian, lalu kita aduk di tempat seperti gelas atau ponada ya. Dikasih air sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak, 1 cangkir lah ya, sudah cukup. Lalu kita aduk. Setelah kita aduk, air dari super tetra itu kita siramkan ke sekeliling kolam, teman-teman. Lalu kita hanya diamkan saja, kita biarkan saja, tidak usah kita panik ya. Lalu setelah diberikan super tetra, nanti kurang lebih 5 menit ataupun 3 menit pasti busanya sudah hilang, teman-teman. Saya pastikan itu ya. Tapi dengan catatan ya, teman-teman, busa itu tidak hilang jika kondisi kolam terlalu padat, itu bisa menyebabkan busa itu semakin banyak, dan juga suhu air terlalu panas itu juga bisa menyebabkan busa terlalu banyak juga. Jadi usahakan kalau melakukan penyortiran itu pada pagi hari ataupun sore hari, teman-teman. Tapi saran saya melakukan penyortiran itu pada malam hari ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan mengenai tentang hal apa saja yang harus kita lakukan selesai melakukan penyortiran. Oke, mungkin jika video ini bermanfaat buat kawan-kawan, silakan klik like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian. Salam dari saya, sang pemburu, salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.